Banjir setinggi setengah meter mengenangi ruas jalan Ciledug Raya Seskual, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tingginya banjir mengakibatkan kendaraan mogok, berimbas macet dari arah Cipulir menuju Ciledug. Selain hujan deras, kontur jalan yang cekung membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. 2 mesin pompa dikerahkan untuk mempercepat surutnya banjir. Akibat hujan deras disertai angin kencang menumbangkan sebuah pohon besar setinggi 6 meter yang menutup ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dari arah Kuningan menuju Semanggi. Akibatnya kendaraan tidak bisa melintas dan berimbas macet parah. Terlebih terjadi saat jam pulang kantor. Korban nggak ada yang tertimpa gitu kan, memang lagi gede-gedenya hujannya, jadi motor juga nggak ada yang lewat tadi. Oh, Pak, ini pohon apa, Pak? Pohon salam, Pak. Pohon salam. Ya. Ada berapa pohon, Pak, yang tumbang, Pak? Ya, tumbang cuma 1 pohon, Pak, tapi besar. Banjir juga mengenangi Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu sore. Tingginya banjir yang merendam ruas jalan membuat lalu lintas terganggu. Bahkan tak sedikit motor yang nekat naik ke trotoar menghindari banjir. Jalan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu sore terendam banjir lebih dari setengah meter dan tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok, mati mesin. Dari Jakarta, Helmi Jajangbati, iNews, melaporkan. Pengendara ini berusaha memindahkan sepeda motornya yang terjebak cor basah di Jalan Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Meski berusaha kuat, namun motor ini seolah tak bergerak, terjebak tebalnya cor beton yang masih basah. Pengendara motor ini berdalih tergesa-gesa sehingga tidak mengetahui jalanan sedang dibeton. Padahal, di lokasi sudah terpasang rambu peringatan dan kayu penghalang agar tidak ada pengendara yang melintas. Saat kejadian, warga sekitar juga meneriaki agar pengendara motor ini tidak melintas. Ada pemotor yang terperosok, kotoran yang masih basah. Masih basah itu ya, Pak ya. Nah, pada sama warga itu dimaki-maki, diomongin. Usai kejadian, pengendara motor ini mendatangi perangkat desa untuk meminta maaf dan berjanji membayar ganti rugi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews, melaporkan. Diduga hilang kendali, sebuah minibus menabrak 3 warga yang sedang makan di pinggir jalan di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sementara truk Pertamina di Bandung Barat oleng menabrak mobil dan motor di arah berlawanan. Sebuah minibus melaju tak terkendali menabrak 3 warga yang sedang makan di depan ruko Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Warga beramai-ramai berupaya mengevakuasi 1 korban yang terjepit di bawah mobil. Minibus tiba-tiba hilang kendali saat melaju kencang dari arah Pesanggerahan Bintaro menuju Pondok Aren. Pokoknya mobil belok buang ke kiri, ada orang makan ditabrak, pelan nabrak tiang terus keseret orang ya. Untuk supir minibus diduga kendaraan yang dikendarai untuk pedal gasnya tersangkut. Terjadi 33L, Sementara itu truk tangki BBM Pertamina menabrak sebuah mobil dan motor serta pagar rumah warga di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kecelakaan terjadi saat truk BBM yang melaju dari arah Cianjur menuju Bandung tiba-tiba oleng ke arah berlawanan. Akibatnya 4 orang luka-luka. Tim kontributor iNews melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP menjatuhkan putusan etik pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari. Hasyim Asyari terbukti bersalah dalam perkara tindak asusila terhadap seorang wanita anggota PPLN Den Haag. Setelah tersandung kasus asusila berkali-kali, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Keputusan itu berdasarkan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP Rabu kemarin. Sidang juga dihadiri CAT, korban asusila Ketua KPU yang sengaja datang langsung dari Belanda. Dalam sidang putusan etik, DKPP menyebut Hasyim bersalah melakukan tindak asusila terhadap seorang wanita anggota PPLN Den Haag, Belanda. Bahwa pada tanggal yang sama, 3 Oktober 2023,
Teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu. Namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Hasil fakta persidangan perkara tindak asusila Ketua KPU Hashim Asyari dan anggota PPLN Den Haag CAT berawal saat keduanya bertemu dalam acara bimbingan teknis di Bali, Juli 2023. Komunikasi makin intens hingga pada 3 Oktober 2023 dalam kunjungan ke Den Haag, Ketua KPU terus merayu CAT hingga terjadi tindak asusila di sebuah hotel di Amsterdam. Dalam persidangan juga terungkap sejumlah pemberian dan fasilitas yang diberikan Ketua KPU kepada CAT, mulai dari pembelian tiket Jakarta-Singapura, tiket Jakarta-Belanda, pemberian apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan, hingga membelikan layar monitor. Hashim juga beberapa kali menggunakan fasilitas mobil dinas untuk menjemput dan mengantar CAT ke bandara. Dalam persidangan juga terungkap usai hubungan intens keduanya, CAT meminta komitmen keseriusan hubungan dengan Hashim Asyari. Salah satunya meminta Hashim menandatangani surat pernyataan sanggup menanggung CAT secara finansial. 1. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. 2. Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta rupiah per bulan. 3. Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. 4. Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. Dan 5. Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Usai putusan pemberhentian, Ketua KPU Hashim Asyari menggelar konferensi pers didampingi 5 anggota KPU. Sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Usai putusan DKPP, pemberhentian Ketua KPU akan dikuatkan melalui keputusan Presiden yang akan dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait pencopotan Hashim Asyari sebagai Ketua KPU, tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menegaskan keputusan DKPP akan ditindaklanjuti dengan keputusan Presiden maksimal 7 hari setelah dibacakannya putusan. Sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashim Asyari oleh DKPP, insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP. Dan yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah memastikan bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota. Menolak rencana Menkes mendatangkan dokter asing, Profesor Budi Santoso, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dicopot dari jabatannya. Alasan penolakan karena Indonesia mampu mencetak dokter berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dokter di tanah air. Rencana Menteri Kesehatan mendatangkan dokter asing ke tanah air mendapatkan penolakan dari Dekan Fakultas Kedokteran UNER Surabaya, Profesor Budi Santoso. Menurut Budi Santoso, Fakultas Kedokteran di sejumlah kampus di Indonesia mampu mencetak dokter berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dokter di tanah air. Dokter spesialis juga banyak tersedia terutama di rumah sakit di kota-kota besar.
kami dari Fakultas Kedokteran tidak setuju. Ya, saya pikir semua dokter-dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing bekerja di sini, dan kita mampu untuk memenuhinya, dan kita mampu untuk menjadi. Imbas penolakan wacana mendatangkan dokter asing, Profesor Budi Santoso dicopot dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kesehatan UNER Surabaya. Pasca dibuka kembali moratorium Fakultas Kedokteran, saat ini terdapat 115 universitas di Indonesia yang memiliki fakultas kedokteran. Jumlah ini dinilai cukup untuk mencetak dokter-dokter berkualitas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, harga minyak kita naik beberapa pekan terakhir. Minyak subsidi yang biasa dikonsumsi masyarakat bawah itu dijual di atas ketentuan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Stok minyak kita di pasaran juga minim, cenderung langka. Minyak kita atau minyak goreng subsidi yang biasa menjadi andalan masyarakat kalangan bawah, tiba-tiba atau belakangan ini mengalami kelangkaan. Kalaupun ada, harganya akan jauh lebih naik dibandingkan dengan harga biasanya. Selain harga minyak, harga gula juga mengalami kenaikan. Apa penyebabnya dan bagaimana respon masyarakat terkait ini? Berikut Rakyat Bicara. Oke Pak, ini saya mau nanya, bener nggak di tempat Bapak di Pasar Palmerah ini minyak kita ini katanya langka Pak? Untuk minyak kita dibilang langka nggak, barang ada, setiap distributor kirim ke pasar ada, saya lihat ada, ada, cuman dia nggak merata. Ini aja dari distributor tadi udah ngasih info tanggal 4 nanti udah mulai naik lagi. Kemarin aja belum turun, ya kan? Ini udah mau naik lagi. Kalau dari masyarakat protes nggak sih? Protesnya apa Pak? Kalau protes sudah pasti, kebanyakan malahan kok naik lagi kan gitu kan. Terus ada lagi yang dia bukan langganan tetap ya, dia baru nanya harga ini berapa segini, diem pergi tanpa bicara. Kalau untuk pemerintah menerapkan harga head 14.000 ya, tapi fakta di lapangan kan kita terima harganya nggak bisa jual harga segitu. Nah gimana orang mau jual segitu? Seumpama modalnya aja 15, seumpama modal 15, 16 kita mau jual berapa? Halo Pak, ini harga minyak kita sekarang udah berapa sih Pak? Bener gak sih langka? Cuma pengirimannya kadang suka telat gitu. Oh gitu. Kalau harganya sekarang ini berapa nih Pak? Dijual 17. Pak, pemerintah bilang harga eceran tertinggi itu 14.000 untuk minyak kita. Tapi kan kenyataannya kalau dari segi untung kan nggak bisa ya Pak segitu ya Pak? Nggak bisa, soalnya dari distributor udah 15 lebih. Kalau naik sepenting ini labelnya tuh hilangin apa gimana gitu. Label minyak kitanya dihilangin. Maksudnya harga intinya netnya gitu. Biar orang kan kadang kan 14.000 dijual 17.000. Ini ada yang protes gitu, maksudnya gitu lah. Oke. Tak hanya membuat pusing pedagang, kenaikan harga minyak kita dan tingginya harga gula membuat masyarakat makin sengsara. Ya, jadi kan kalau mahal kan biasanya kan gini, jadi masak yang irit-irit, numis diirit-irit gitu. Biasanya kan boros ya, sekarang enggak karena mahal. Pengennya itu ya, mahal semua ya, pengennya turun gitu. Pengennya turun. Biasa bikin teh 3 sendok, sekarang 2 sendok. Ya pasti diirit-irit ya, kalau lagi harga mahal kayak gini ya. Misalkan biasa digoreng, ya diakalin lah, jadi ditumis atau apa gitu kan. Biar kebutuhan yang lain bisa tercukupi juga kan kalau diirit-irit. Selain menyusahkan ibu rumah tangga, kenaikan harga minyak kita dan gula juga berpengaruh ke pedagang kecil. Namun, alih-alih menaikkan harga, pedagang harus rela mengurangi keuntungan asal bisa tetap berjualan. Kalau untuk barang-barang kebutuhan naik itu ya
kita tetap gak bisa protes ya. Paling ya berpengaruh dengan penghasilan kita aja. Biasanya kalau naik tuh tahu-tahu ntar pada nggak datang, ya deh nggak apa-apa deh, tetap harga sama gitu aja. Harapan tinggal harapan, bukan opsi menambah subsidi. Pemerintah memilih menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita. Dari saat ini Rp14.000 menjadi Rp15.500 hingga Rp16.000 per liter. Sementara harga acuan gula di kisaran Rp17.500, namun kenyataan di pasaran kerap jauh di atas ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung hari ini digelar dengan agenda pembuktian. Agenda hari ini adalah kesaksian dari ahli pidana yang dihadirkan pihak termohon. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Peggy Setiawan kembali dilanjutkan pada hari ini. Benar, hingga saat ini sidang memang masih berlangsung dengan agenda pembuktian dari pihak termohon, dalam hal ini pihak dari Polda Jawa Barat. Di mana dalam agenda pembuktian ini pihak dari Polda Jawa Barat menghadirkan ahli pidana yakni Agus Surono yang memberikan keterangan atau pengetahuannya terkait pidana dalam kasus atau dalam perkara ini. Nah, hingga saat ini kami mantau memang sidang masih berlangsung dan sudah dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi. Kami memantau hingga saat ini ada beberapa poin yang disampaikan dan pada intinya adalah ahli pidana Agus Surono ini mengatakan atau menjelaskan terkait prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus. Di mana dalam keterangannya Agus mengatakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka ini harus memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan hingga saat ini, dikatakan memang pihak dari Peggy Setiawan selalu mempertanyakan terkait alat bukti yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tadi sempat disebutkan juga oleh Agus Surono terkait alat bukti yang harus ada atau yang harus ada untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Di antaranya ada 3 aspek yang tadi disebutkan adalah keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dan juga sejumlah dokumen-dokumen pendukung. Namun demikian pemirsa, dalam agenda pembuktian ini memang pihak dari Polda Jawa Barat selaku termohon tidak menghadirkan satu orang pun saksi fakta dalam pembuktian ini. Kita nantikan pemirsa bagaimana lanjutan sidang atau lanjutan pembuktian dari agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Renaldi, Mujib iNews melaporkan. Hujan deras yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi menyebabkan longsor. Di Gorontalo, longsor disertai banjir membuat kendaraan terjebak. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, material longsor yang jatuh menutup akses jalan warga hingga terjadi kemacetan. Sejumlah kendaraan terjebak akibat banjir disertai longsor yang menutupi badan jalan di Kelurahan Leato, Gorontalo. Akibatnya, lalu lintas lumpuh total. Pengendara berusaha mengeluarkan kendaraan mereka yang terjebak, sedangkan beberapa kendaraan tidak bisa diselamatkan karena tertimbun material longsor. Putusnya akses jalan ini menyebabkan pengendara dari Kabupaten Bolaan, Mongondo Selatan menuju Provinsi Gorontalo tidak bisa lewat untuk sementara waktu. Sementara itu longsor juga terjadi di kawasan pegunungan Tompo Ladang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara panik dan memilih memutar arah. Untuk seluruh pengendara karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan akibat dari cuaca yang hujan begitu deras. Longsor merusak pondasi pembatas gunung dan nyaris menimpa alat berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPU Hashim Asyari sejak awal aktif mendekati korban, mengirimkan pesan percakapan bernada merayu. Bahkan Hashim Asyari mengubah peraturan KPU yang melarang pernikahan maupun tinggal bersama dengan sesama penyelenggara pemilu. Artis Dedi Mahendra Desta bulan lalu sempat dipanggil DKPP untuk menghadiri sidang sebagai saksi atas laporan dugaan tindak asusila yang dilaporkan CAT kepada Ketua KPU. Namun Desta kala itu mangkir. Desta dan Vincent terseret karena pernah diminta Hashim Asyari untuk membuatkan video ucapan selamat saat jeda acara talk show. Video itu kemudian dikirimkan Hashim melalui aplikasi percakapan pribadi kepada korban dengan keterangan special for you atau spesial untuk kamu.
Hashim juga diketahui pernah mengirimkan fotonya bersama korban di lobi Hotel Den Haag Belanda ke WhatsApp pribadi korban dengan keterangan "My Love". Dalam sidang DKPP terungkap Hashim Asy'ari sejak awal aktif mendekati korban. Hashim merespon setiap story status WhatsApp korban hingga menelepon korban tiap hari dalam durasi yang panjang. Niat Hashim mengejar korban bahkan membuat statusnya sebagai ketua KPU nekat mengubah peraturan KPU terkait larangan pernikahan, pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan dengan sesama penyelenggara pemilu. Yang sebelumnya berisi larangan pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Jejak kasus etik Hashim Asy'ari sudah berulang terjadi. Berulang pula ia disangsi peringatan keras. Hashim juga pernah tersangkut skandal dengan wanita emas Hasnaini Muin pada Agustus 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Film-film produksi tanah air kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan penonton menembus angka 45 juta. Hal ini dibuktikan dengan 60% lebih layar bioskop Indonesia diisi film-film karya sineas tanah air. Kebangkitan film Indonesia semakin terlihat. Ini terlihat dari 60% lebih bioskop di Indonesia diisi dengan film-film karya para sineas tanah air. Berkualitasnya film-film ini juga dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penonton dalam negeri yang mampu menembus 45 juta penonton. Menparekraf Sandiaga Uno optimis kualitas film karya anak bangsa akan meningkat dan mampu mendongkrak jumlah penonton tahun ini dengan produksi film baru yang menjadi box office. Yang kita harapkan bisa menembus angka 55 juta penonton, walaupun tanpa penambahan layar yang signifikan. Selain itu, film-film kita berhasil membukukan capaian yang sangat luar biasa, seperti film Agak Lain di awal tahun, dan baru-baru ini Ipar Adalah Maut. Film dengan genre horor masih menempati posisi pertama yang disukai masyarakat, selain film dengan genre drama dan komedi. Dari Jakarta, Anggita Maura Widya Bayujati iNews melaporkan.